Dia mungkin terlihat tampan, setidaknya bagi beberapa dari kalian di luar sana. Tapi yang tidak diketahui oleh istrinya atau oleh orang lain, di balik wajah dan senyum polosnya, terdapat rahasia gelap dan keterlaluan sangat menipu. Andre mungkin terlihat seperti seseorang yang memiliki segalanya, istri cantik, seorang anak, barang-barang mewah, liburan, dan sedikit kehebatan online. Namun cara dia mengelola ketenaran dan kekayaannya tidak hanya tidak bertanggung jawab, tapi juga sangat bodoh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Terima kasih sudah klik video ini. So, sebelum nonton silahkan kalian tekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Pada tanggal 25 Mei 2020, ketika keluarga Rebelo yang berada di Australia menerima berita yang tidak menyenangkan. Keluarga Rebelo terdiri dari ibunya, Colin Rebelo, berusia 58 tahun, dan keempat anaknya yang sudah dewasa, Monique, Fabian, Julian, dan Andre. Meskipun dua dari anaknya telah hidup terpisah, putra bungsunya Fabian dan putrinya Monique masih tinggal di rumah itu. Seperti kakaknya Monique, Fabian telah keluar dari rumah, melakukan shiftnya di supermarket lokal. Biasanya ibunya mengantarkannya dan juga menjemput Fabian dari tempat kerja. Namun ketika ibunya tidak muncul jam 2 siang, Fabian tahu ada sesuatu yang salah pada ibunya. Setelah menelpon ibunya beberapa kali dan tidak mendapatkan respon, Fabian akhirnya memutuskan berjalan kaki pulang. Dan setelah dia tiba di pintu depan rumah mereka, Fabian bisa mendengar suara pancuran shower mengalir dari kamar mandi di dalamnya. Setelah menutup pintu depan, Fabian memanggil ibunya dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Namun masih Fabian tidak menerima jawaban. Setelah dia mendekati pintu kamar mandi, Fabian mengetuk pintu dengan keras, namun dia masih menemukan keheningan. Sehingga Fabian memutuskan untuk masuk ke dalam. Fabian melihat ibunya terkulai dan tidak bergerak di kamar mandi. Fabian langsung menghubungi layanan darurat. Dia mencoba melakukan CPR di lantai kamar mandi itu. Sayangnya, itu tidak berguna. Layanan darurat tiba tidak lama kemudian. Setelah mencoba menyadarkan Colin, dia dikonfirmasikan meninggal. Walaupun kematian Colin tampak alami, tanda-tanda aneh muncul pada minggu dan bulan-bulan berikutnya. Colin adalah ibu yang hebat, yang digambarkan sebagai wanita yang peduli, yang akan melakukan apapun untuk anak-anaknya. Setelah perceraian yang sulit dengan ayah anak-anaknya, Colin telah menjadi ibu tunggal untuk sebagian besar kehidupan anak-anaknya. Namun, itu tidak menghentikannya untuk melanjutkan kuliah untuk mempersiapkan masa depannya. Colin memulai pekerjaan di Departemen Kesehatan hanya 2 bulan sebelum dia meninggal. Setelah sebelumnya, Colin bekerja di tempat hiburan malam dan kafe selama beberapa tahun. Colin mengkhawatirkan kesehatannya. Ini karena Colin memiliki penyakit Hashimoto, yaitu kondisi autoimun yang mempengaruhi kelenjar tiroid. Colin bahagia dan sehat dan bisa dianggap bugar. Colin memiliki 4 anak, dan kita telah bertemu yang termuda, Fabian, yang berusia 19 tahun. Berikutnya adalah putra sulung, Julian. Pada saat itu, dia tidak lagi di daerah Perth, Australia. Sayangnya, tidak ada banyak informasi tentang Julian. Dia tinggal jauh dari tempat kejadian saat semua itu terjadi. Monique, putri satu-satunya.
Pada saat itu, Monique telah pindah tinggal kembali ke rumah keluarganya. Saat Monique berlatih untuk menjadi paramedis, seperti halnya Fabian, Monique telah bertemu ibunya pada pagi hari pada hari ibunya meninggal, di mana Monique menggambarkan ibunya tampak baik-baik saja. Dan yang terakhir adalah putranya Andre. Andre memiliki situasi yang agak unik bersama pasangannya Gracie Piscopo. Gracie dan Andre adalah pasangan influencer terkenal yang hanya tinggal beberapa kilometer jauhnya dari rumah ibunya di Perth, Australia. Gracie dulu dan sekarang masih terkenal sebagai influencer media sosial dan model. Gracie memiliki pengikut Instagram 1 juta follower, di mana dia memposting foto model dan banyak merek sponsor. Sementara channel YouTube-nya memiliki lebih dari 300.000 pelanggan. Andre Rebelo terlibat dalam perdagangan mata uang kripto. Tidak ada pekerjaan lain. Cukup jelas bahwa Andre suka melihat dirinya sendiri sebagai dalang utama kripto yang dapat memprediksi pasar kripto. Kenyataannya adalah Andre sebenarnya sangat buruk dalam kripto, sehingga dalam posisi merah dan tidak dalam posisi hijau. Andre dan Gracie berkenalan melalui mantan pacar Gracie. Kemudian Gracie dan Andre bergabung dalam Instagram, di mana mereka kemudian mulai berkirim pesan secara langsung. Pada tahun 2015, keduanya resmi berpacaran, dan 5 tahun kemudian, tahun 2020, keduanya menikah dan tinggal di Beaconsfield dan memiliki anak bersama. Gracie adalah pencari nafkah di antara mereka berdua, sementara Andre mencoba membantu Gracie dengan bisnisnya sambil bermain kripto di waktu luangnya. Dengan banyak kehidupan mereka yang dibagikan secara online, Anda dapat dengan mudah melihat jenis gaya hidup yang mereka coba pertahankan. Tur rumah mereka yang diambil pada bulan April 2020 menunjukkan dinding perapian yang besar, memiliki sofa besar, dekorasi mewah, dan mobil Range Rover putih. Konten yang dibuat oleh Gracie di Instagram, mereka juga membuat video seperti mukbang makanan, vlog, dan petualangan. Kalian juga dapat melihat dari video dan gambar bahwa Gracie adalah bintang utama di sini, dengan putranya Romeo ada di belakang. Untuk Andre, dia masih menjadi bagian. Tidak ada konten yang tampaknya berpusat pada Andre. Andre masih mencoba untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan melalui kripto. Setidaknya pada satu titik, Andre akan memberikan kejutan keuntungan dalam kripto sebesar $22. Colin, ibu Andre, cukup khawatir dengan bisnis Andre, tidak hanya dalam kripto, tapi juga dalam media sosial. Colin tidak melihat kelangsungan jangka panjang di balik kedua pekerjaan itu. Tidak hanya itu, jika ini hanya bersifat sementara, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk barang-barang mewah? Dari luar, Gracie dan Andre tampak memiliki semuanya. Tidak hanya rumah besar dan mobil Range Rover Evoque, mereka memiliki banyak barang mewah. Mereka akan pergi berlibur beberapa kali dalam setahun. Tampak seperti kehidupan yang sempurna, namun kenyataannya sangat berbeda. Contoh, mobil Range Rover, kalian mungkin berpikir mereka memiliki mobil itu. Kenyataannya, mobil itu sedang dalam cicilan kredit. Mereka berjuang membayar cicilannya setiap bulan. Mereka juga tidak punya aset, tak bergerak seperti rumah. Semuanya adalah sewaan setiap bulan, dan mereka tidak memiliki simpanan di bank. Kondisi keuangan mereka berdua sangat buruk. Tetapi bagi Andre, keahlian kriptonya
tidak menghasilkan apa-apa bagi pasangan itu. Kenyataannya, pada bulan Mei 2020, pasangan itu memiliki jumlah hutang lebih dari 120 ribu dolar Australia. Dan pada bulan yang sama, ibu Andre, Colin, tiba-tiba meninggal. Itu adalah hari yang dimulai dengan kegembiraan. Andre membuat rencana untuk menghabiskan waktu dengan Gracie dan juga dengan sepupu Gracie yang sedang berkunjung seharian. Mereka berencana pergi makan siang keluar, namun seiring berjalannya pagi, hal-hal tampaknya berjalan tidak terduga. Sekitar siang, Andre tiba-tiba menghilang tanpa sepatah kata pun. Gracie bingung, dia mencoba menepis kekhawatirannya, berpikir bahwa Andre mungkin hanya berjalan-jalan sebentar. Ketika semenit berubah menjadi berjam-jam, Gracie mencoba mengirim pesan dan menelpon Andre. Tidak berhasil, Andre tidak berhasil ditemukan. Antara pukul 11:10 dan 11:24 pagi, kecemasan Gracie jelas menjadi frustasi. Dalam 15 menit, Gracie telah membuat 12 panggilan telepon kepada suaminya. Pada jam 11:16 siang, saat dia mengirimi suaminya serangkaian pesan teks yang berbunyi, "Jawab teleponmu, di mana kamu?" Namun masih tidak ada jawaban. Dan pesan Gracie menjadi lebih panik. "Apa kamu gak punya ponsel? Ada apa dengan kamu?" Ketika Andre masih tidak menjawab pesan teks, Gracie akhirnya mengatakan, "Aku marah sekali dengan kamu. Aku sangat marah." Tiba-tiba jam 2 siang, Andre pulang ke rumah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Andre masuk ke dalam rumah dengan santai dan ekspresi acuh tak acuh. Gracie benar-benar tercengang dengan ini. Bagaimana bisa Andre bersikap normal? Bukan hal yang aneh bagi Andre membiarkan ponselnya dalam mode senyap. Sebelum berangkat makan siang, Andre sempat mengirim pesan teks pada ibunya Colin untuk menanyakan apakah ibunya dapat menjaga putranya hari itu atau besok. Andre menyebutkan bahwa dia punya beberapa tugas sehingga tidak bisa menjaga anaknya. Colin gagal menjawab pesan itu. Di waktu yang sama, di pinggiran kota, saudara laki-lakinya Fabian sedang bersiap-siap menyelesaikan shiftnya di supermarket setempat. Pekerjaan itu hanya selama 4 jam. Ibunya berjanji akan menjemputnya jam 2 siang, tapi pada saat jam 2 siang, Colin tidak datang menjemput. Fabian mencoba menelpon ibunya berkali-kali, namun anehnya tidak ada jawaban. Pesan teks yang dikirim Fabian dan saudara perempuannya Monique juga tidak dijawab. Saat itu mereka berdua menyadari ada sesuatu yang salah. Fabian bergegas pulang dengan perasaan khawatir. Dan setelah tiba di properti tersebut, Fabian memasuki rumah seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Kematian Colin terjadi pada tanggal 25 Mei 2020. Dokter mengetahui Colin memiliki masalah dengan jantungnya, bisa saja disebabkan oleh aritmia jantung atau aneurisma otak. Colin juga menderita penyakit Hashimoto. Polisi menyimpulkan semua pintu dan jendela di rumah itu terkunci saat Colin meninggal, yang menunjukkan tidak ada tanda masuk paksa. Hasil autopsi melaporkan penyebab kematiannya tidak diketahui. Anak-anaknya mengesampingkan bundir karena Colin baru saja menyelesaikan gelar masternya dan baru memulai pekerjaan barunya. Colin sangat bahagia dan tidak ada tanda-tanda depresi. Tapi saat itulah Julian mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah pada saudara kandungnya Andre. Andre tampak bertindak sangat aneh ketika kematian ibunya, dan itu semakin buruk dari waktu ke waktu. Semuanya dimulai ketika Julian
memutuskan untuk tinggal di Perth selama beberapa bulan setelah kematian ibunya untuk menyelesaikan urusannya. Selama waktu ini, Julian memeriksa catatannya untuk menetapkan posisi keuangan ibunya Colin dan kemudian menyelesaikannya. Petunjuk pertama muncul ketika Julian menyadari bahwa surat izin mengemudi Colin telah hilang, dan Julian bertanya kepada saudara laki-lakinya dan perempuannya di mana surat izin mengemudi itu berada. Andre membenarkan bahwa dia mengambilnya dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan urusan ibu mereka. Julian agak terkejut dengan ini karena ini tidak sesuai dengan karakter Andre. Tetapi Julianlah yang seharusnya sebagai yang mengatur. Kemudian Julian mengetahui bahwa Colin sebenarnya memiliki beberapa polis asuransi jiwa atas namanya. Hal yang aneh di sini, tidak hanya Julian tidak memiliki rincian asuransi itu, tanpa diketahui saudara-saudara kandung lainnya, 2 minggu sebelum kematian Colin, Andre telah mengambil tidak hanya 1 atau 2, tapi 3 polis asuransi jiwa atas ibunya. Tidak ada yang salah dalam mengambil inisiatif mengambil polis asuransi, tetapi cukup aneh. Andre tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, istrinya, anaknya, atau untuk saudara-saudaranya, tetapi hanya untuk ibunya. Total jumlahnya lebih dari $1 juta, dan waktunya tampak sangat mencurigakan. Semua surat menyurat Colin sekarang tampaknya dialihkan ke rumah Andre. Ketika tidak ada saudara-saudaranya yang memintanya, dan juga Monique dan Fabian masih tinggal di rumah milik ibunya. Jadi mengapa surat menyurat itu harus dialihkan? Meskipun kantor koroner awalnya ditugaskan untuk menghubungi Julian sebagai anak tertua, sekarang tampaknya langsung ke Andre. Kematian tragis ibunya tampak seperti permainan catur dan Andre tampaknya maju beberapa langkah. Mantan psikolog Colin menelpon Monique untuk menanyai Monique mengapa dokumen palsu tampaknya diserahkan atas nama Colin ke perusahaan asuransi. Dokumen itu sama sekali tidak Colin tulis sendiri. Ketika salah satu dari ketiga perusahaan asuransi menyadari beberapa ketidakkonsistenan dalam dokumen yang masuk, mereka mencurigai adanya penipuan. Saat itulah mereka menghubungi polisi Australia Barat dan polisi bertindak tegas pada Andre. 5 bulan setelah ibu mereka meninggal, keempat saudara kandung diwawancarai polisi. Polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk rumah Colin dan rumah Gracie dan Andre. Pada malam hari di hari yang sama, polisi sangat yakin menangkap Andre dengan tuduhan penipuan. Detektif mengetahui bahwa Andre tidak hanya memalsukan salinan sertifikat medis Colin, Andre juga memalsukan surat wasiat terakhir Colin dan laporan pemeriksaan mayat. Dan Andre membuat dirinya sendiri sebagai satu-satunya penerima manfaat dari seluruh harta milik ibunya. Artinya semua uang dan harta benda ibunya akan menjadi milik Andre, dan bukan kepada saudara-saudaranya. Andre telah mengucilkan mereka, dan mereka mempertanyakan mungkin Andre juga yang menghabisi ibu mereka. Setelah tuduhan itu, Andre dibebaskan dengan jaminan. Perlu kita ketahui, Gracie bukan bagian dari tuduhan penipuan ini dan tidak berhubungan dengan kasus ini. Kita mengetahuinya karena detektif menyadap rumah Gracie dan Andre. Setelah detektif menerima surat perintah penggeledahan, tim pengawas memasang alat penyadap di kamar tidur Gracie dan kamera di ruang tamu mereka. Perangkat ini akan dipantau sepanjang waktu oleh petugas antara tanggal 9 September dan 7 Desember. Menjadi jelas bahwa Gracie tidak tahu apa-apa. Dalam rekaman ini dapat didengar Gracie mengatakan, "Apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah menempatkan kita dalam banyak masalah. Mengapa kamu melakukannya?" Dan itu adalah hal terbodoh yang dilakukan.
Gracie juga mengungkapkan kekhawatirannya menjadi seorang ibu tunggal. Sebelum Gracie bertanya, "Bagaimana kamu melakukan penipuan asuransi? Apa yang akan kamu lakukan? Lari?" Andre menjawab, "Saya tidak berpikir ini akan terjadi, tapi aku tidak akan masuk penjara. Aku akan mendapatkan uangku dan kemudian meninggalkan negara ini." Andre melanjutkan hidupnya selama 2 tahun berikutnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak hanya dia masih bersama Gracie, tapi keduanya terus membuat vlog dan video. Karena pada bulan November 2022, setelah penyelidikan ketat oleh detektif, Andre Rebelo resmi ditangkap dan didakwa atas pembunuhan ibunya. Penuntut menyatakan bahwa Andre dan Gracie menggambarkan gaya hidup glamor di media sosial yang sebagian didanai oleh kesepakatan merek dan sponsor, tetapi juga dibayar oleh banyak kartu kredit dan pinjaman pribadi. Andre telah berbohong kepada Gracie tentang bisnis kriptonya. Andre telah mengatakan pada Gracie bahwa dia menghasilkan banyak uang melalui aset kripto. Walaupun uang itu sementara terkunci, akan ada banyak yang akan datang di masa depan. Kenyataannya adalah Andre sama sekali tidak punya apa-apa. Andre dan Gracie memiliki hutang sebesar $121.000. Mereka tidak memiliki aset dan tidak ada uang dalam rekening tabungan mereka. Meskipun tekanan yang Andre rasakan sangat besar, itu adalah perbuatannya sendiri. Dia telah berbohong kepada Gracie masalah penghasilannya. Andre terus memberi Gracie gaya hidup mewahnya. Dan sekarang, sebagai ayah dan suami, Andre merasa harus membuktikan nilai dirinya pada Gracie. Ini mengapa dia mengambil beberapa polis asuransi jiwa pada ibu kandungnya sendiri, berubah menjadi satu-satunya penerima manfaat, dan kemudian menghabisinya dengan darah dingin. Jika Andre berhasil dalam penipuan mengerikan ini, maka Andre akan mengambil sebagian uang sebagai penghasilan kripto, sehingga hal itu secara salah akan mengkonfirmasikan dirinya sebagai raja kripto yang sukses. Penyelidik tidak dapat memperoleh rekaman kamera pengawas dari daerah itu, tetapi polisi memiliki jejak dokumen yang jelas antara Andre dan beberapa perusahaan asuransi yang sangat mencurigakan. Andre menggunakan AI untuk membuat pesan suara palsu dari psikolog. Andre mengatakan di pengadilan bahwa ibunya cukup khawatir karena akan mencapai usia 60 tahun dan karenanya ibunya menginginkan polis asuransi jiwa untuk melindungi anak-anaknya dan cucu-cucunya di masa depan. Namun, jaksa berpendapat bahwa ini tidak menjelaskan mengapa semua polis asuransi jiwa itu langsung kepada Andre dan bukan kepada orang lain. Seharusnya pasti harta ibunya akan dibagi antara 4 bersaudara kandung. Detektif memberitahu pengadilan bahwa saat memeriksa laptop Andre, detektif menemukan bahwa semua aktivitas internet antara bulan Desember 2019 dan Juli 2020 telah dihapus. Namun Andre telah gagal menghapus pencarian Google setelah kematian ibunya. Analisis forensik digital mengungkapkan bahwa ponsel Andre telah melakukan ping ke menara seluler di dekat rumah ibunya pada saat ibunya dicurigai telah meninggal. Ini menunjukkan bahwa Andre pasti berada di daerah sekitar saat ibunya meninggal. Saksi mengaku telah melihat mobil Land Rover Revoque putih di luar properti ibunya sekitar jam 1:30 siang. Seperti yang kita tahu, sama persis dengan deskripsi mobil Andre. Jadi fakta yang terjadi sebagai berikut. Colin mengantarkan putranya jam 10 pagi ke supermarket setempat, tetapi pada pukul 2 siang, Colin gagal menjemput putranya. Ini menciptakan rentang waktu 4 jam saat Colin meninggal. Banyak petunjuk menyatakan
bahwa Andre bersama Colin selama waktu 4 jam ini. Ini dibuktikan oleh kesaksian Gracie dan catatan panggilan telepon. Ini terjadi hanya 1 minggu setelah dia mengambil beberapa polis asuransi atas nama ibunya. Meskipun jaksa tidak memiliki bukti langsung, tetapi bukti tidak langsung juga sangat mendukung. Meskipun Andre telah memalsukan kematian agar terlihat alami dan bertindak hati-hati, namun Andre terus-menerus membuat kesalahan yang akhirnya mengungkap kejahatannya. Seperti contoh, foto polisi dari tubuh Colin menunjukkan dia terbaring di shower masih mengenakan make up, perhiasan, bahkan jam tangan emas. Dia bukan tipe orang yang akan pergi mandi dengan barang-barang itu. Rambutnya juga masih diikat, dan keset kamar mandi yang dia biasa gunakan saat mandi masih menutupi kamar mandi. Andre menyangkal semua tuduhan, namun dia mengakui telah mengambil 3 polis asuransi. Namun ketidakmampuan pemeriksa mayat untuk menentukan penyebab pasti kematian Colin menambah kerumitan kasus ini. Pada tanggal 5 Desember 2024, juri dengan keputusan bulat menyatakan Andre Rebelo bersalah atas pembunuhan ibunya dan Andre menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Mencari rezeki itu ada jalannya dengan cara yang halal, tanpa harus menyakiti orang lain. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positif dari kasus ini. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan loncengnya untuk cerita yang lain.